Ah, ini ya suap ini disuap nih, ini disuap nih ya. Ah, tanpa ada apa-apa, tahan terus. Ini ya suap ini disuap nih, ini disuap nih ya. Ah, tanpa ada apa-apa, tahan terus. Dia menerima suap via orang sipil naik kereta berdua. Yang sipil pakai baju biru tadi sudah saya videokan juga nih ya. Tolong diviralkan seluruh Indonesia. Tanpa plang melihat orang tanpa pakai sabuk pengaman. Ini main stop aja nih polisi di daerah Medan nih. Ini polisi daerah Medan nih ya. Nah, ini dia nih, ini menyetop mobil Yaris. Mobil kami tadi sudah disetop sama dia, meminta uang. Solusi mengasih uang harus pakai sipil. Ini sudah berbahaya kali. Pihak kepolisian tolong disidak ini. Oknum-oknum seperti ini disidakkan ini. Sidakan ini ya. Ini tolong disidak nih. Ini tolong disidak nih polisi ini. Dia menerima suap via orang sipil naik kereta berdua. Yang sipil pakai baju biru tadi sudah saya videokan juga nih ya. Tolong diviralkan seluruh Indonesia. Tanpa razia resmi, main-main paksa. Nih. Videokan terus saya. Videokan terus. Videokan terus. Gak apa-apa, keluarin aja. Keluar aja. Mana sinyal ya? Sinyal ya, Mak? Kasih sinyal, Mak. Sinyal, Mak. Videokan terus. Berapa apa, Bang? Videokan aja, Bang. Ya, iya, betul. Tadi ada saya video. Tadi ada saya video juga. Ya. Ya, ada. Betul saya lihat nih. Viralkan. Tanpa ada razia. Tolong viralkan, Bang. Viralkan, Bang. Viralkan, Bang. Ini suap ada video sama saya, Bang. Viralkan, Bang. Kayak gini harus dihilangkan, Bang. Viral. Ya, betul, Bang. Aku lihat, Bang. Viralkan, Bang. Ini oknumnya nih ya. Ini satu lagi yang terima uang nih. Yang baju biru terima uang. Ya. Apa nggak ada? Ada saya videokan. Ya ada ya. Ada saya videokan. Buktinya ada. Saya viralkan. Ya, tanpa ada razia. Buat apa ada? Ya, saya viralkan. Ya, ada. Ya, viralkan. Yuk. Ya, kita viralkan. Makanya langsung saya telepon. Bang, itu kejadian hari ini ya, Bang ya? Tadi pertama dia di pusat pasar, dia nyetop mobil saya Magar. Pusat pasar itu. Kereta api, rel kereta api. Oh iya, itu kan nggak jauh itu dari Unilen kan, di belakang situ ya? Jadi pas itu kan Mm-mm. stop mobil saya di pagar. Saya bilang ya udah kau nggak hilang aja. Mm-mm. Kau nggak bantu aja lah berapa ada, bilang nggak ada, bilang. Waduh. Kau nggak ya udahlah cari ATM aja lah, pergilah. Pas lagi jalan itu dia kejar mobil Yaris itu, kami di belakang dia. Oke, ya, yang Yaris itu ya. Yang diludahi itu ya, keterlaluan banget itu. Ya udah, habis itu Heeh. waktu di situ kan pecahin duit, cari duit lah 10.000.
Heeh. Suruh taruhkan ke dalam STNK itu. Oh gitu, dia minta masukkan ke STNK. STNK saya udah ditahan waktu di depan pusat pasar itu. Oh, udah dipegang sama dia. Oh, dia Udah nahan itu dipegang ya. sama dia. Saya bilang, dan saya udah kasih surat tilang aja lah. Iya, Udah benar, bantu-bantu aja bagus. lah, dibilang dia. Ya udah, Oh, pokoknya kasihlah berapa dari bilang. Nah, itu. keterlaluan ya. Itu udah kayak malas Jadi betul ya. pas belok kiri itu udah mobil Yaris itu juga. Heeh. Yaris BL itu. Iya, BL. Kalau abang Di nggak BL stop. ya platnya ya. BK di stop di BK. situ juga. Mm-mm. Pas di stop di situ ku videoin lah itu. Nah, ya bagus banget tuh. Aku baru dapat Habis itu videonya ini. dia Tuh. ludahin siapa tuh yang mobil itu. Iya, saya ngelihatnya tuh, aduh emosi liatnya. Sampai ngeludahin gitu kondisi kayak sekarang ya, lagi Corona COVID-19. kayak gini. Mm-mm. Taruh Eh, kereta tuh Dia ngelintang terus kayak posisinya gitu. waktu nangkap abang itu dia lagi dalam keadaan ini ya, naik kereta itu ya. Iya, sama anak yang baju biru itu, berdua orang tuh. Yang bawa keretanya siapa bang? Dia Dia, atau dia yang bonceng ya? hmm, Oke, sebenarnya gini bang, kalau untuk pelanggaran kasat mata, biasanya kan mobil kan safety belt tuh. Kalau kelihatan nggak hmm, pakai safety belt itu kan tertangkap tangan. Nah itu memang hmm, nggak harus dalam posisi razia ya. Kalau razia tanpa pelanggaran pun bisa di stop. Tapi kalau untuk pelanggaran kasat mata, biasanya hmm, dalam empat kondisi nih, pengaturan, penjagaan, pengawalan, sama patroli. Kalau empat ini hmm, mereka bisa. Kayak motor, hmm, kereta biasanya nggak pakai helm ya, nggak hidup lampu, hmm. itu bisa bang, nggak harus Enggak, razia. kalau masalahnya suruh di lampu nggak mau dia minta duit. Nah, problemnya kan di situ. Berarti kan oknumnya memang niatnya bukan mau menindak. Selama ini kan yang memang kami sering pantau itu oknum-oknum yang memang mencari uang kan. Sebenarnya lokasi abang tadi itu lokasi yang udah bolak-balik sih, posisi razia ilegal, pungli itu udah banyak banyak tempat yang kita Enggak, makanya bongkar. itu kalau emang ditilang, udahlah ditilang kan. Iya, Nggak benar. masalah kali aku. Iya, Cuman kalau minta karena kita memang melanggar kan. masalahnya aku minta surat tilang dia malah maju kereta ke depan dia. Ya, karena itulah Minta duit itu niatnya dia kan. memang bukan mau menindak pelanggaran, mau mendisiplinkan pengendara kan berarti. Nah, kira-kira informasi apa lagi Bang yang bisa ditambahkan? Udah itu aja lah aku. Masalahnya itu kalau emang dia tilang apa ya Mm-mm. udahlah aku kasih juga lah nggak masalah. Ini masalahnya dibalap ke depan lagi aku kejar dia lagi. STNK Ya, aku kan. karena dia udah Oh pegang SIM aku STNK. Itu oh bahayanya. SIM aku ditahan SIM. sama dia. Iya, karena dia udah pegang Disuruh SIM. Dia pasti disuruh tahu Abang langsung ngejar kan? itu setidaknya dia jangan 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 apapun aku nggak ya Iya. udahlah ya kan aku kalau emang salah kenapa Jadi nggak berapa ditilang Bang langsung uang yang akhirnya dia terima itu berapa Bang? 10.000 dikasih tadi. Cuman 10.000. Iya. Ya ampun, demi Karena nggak sepuluh ada ribu. duit di kantong nggak ada duit. Iya, maksudnya demi 10.000 sampai mengorbankan seragamnya seperti itu kan. Hmm. Keterlaluan, ya Masa ampun. habis itu yang saya sakit kali lihat itu diludahin itu bang. Itu Itu yang diludahin itu. diludahin yang belakang itu kan, mobil BL itu. Hmm. Abang juga diludahinnya apa gimana? Enggak, aku nggak diludahin karena aku bilang kok anak polisi juga aku bilang. Kayaknya rasis itu oknum ya, sampai meludahi gitu ya. Apa mungkin karena bukan warga pribumi apa gimana kan? Oke. Nah, saya izin nih. Hmm. Tadi saya juga udah langsung kirim videonya. Hmm. Terus udah langsung ada feedback dari si rekan di Propam. Biasanya dia yang langsung nanganin video-video bukti yang dari Hmm. kita. Nah, Hmm. dia minta kontaknya karena kalau untuk seperti ini kan delik aduan, Bang. Jadi ya Hmm. harus ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban supaya Aduh. lebih kuat. Kalau saran saya maju terus karena Abang posisinya korban nih. Tapi kalaupun umpamanya Abang nggak maju, nanti sanksinya hanya sanksi disiplin. Kalau ini sebenarnya pelanggarannya kan udah pidana ini, kode etik kan. Hmm. Nah, kalau nggak ada Hmm. laporan, paling ujung-ujungnya cuma Hmm. khawatirnya kita cuma disuruh push up, ya kan? Cuma disuruh lari-lari keliling lapangan. Nah, itu nggak ada efek jerahnya besok lagi, dia seperti itu lagi kan. Nanti orang propam telepon aku nih bang. Sudah, sudah ya? Enggak. Di telepon aku nanti orang propam tuh bang ah. Iya, kan minta Hmm. keterangan, tapi posisi abang pasti dilindungi. Oh. Abang pasti dilindungi identitas segala macem. Nggak usah takut. Hmm. Aku juga udah Hmm. sering lah berurusan sama oknum, tapi posisiku nggak pernah sebagai korban. Hmm.
Kalau saran saya tetap Bang, kalau kita mau kasih efek jerah buat oknum supaya oknum dapat pelajaran dari situ dan oknum-oknum lainnya juga nggak berani lagi kan, tetap ini posisi abang kuat kok. Posisi abang di situ sebagai korban, kalaupun ada Iya kan? kasih uang Tapi karena yang penting permintaan kalinya oknum. nggak dibilang. Terus SIM-aku dibawa lari itu yang Nah, masalahnya. iya, penting apa yang abang sampaikan ke saya itu benar Hmm. adalah fakta yang terjadi, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin, dan Kalau itu yang memang aku salah, kenapa udah emang apa kasih terus itu surat tilang udah beres ya kan? harusnya. Itu juga yang sering kita pertanyakan. Seringkali korban-korban kan dibawa ke pos. Nanti Hmm. dari posisi abang tadi bisa-bisa dibawa ke lapangan Merdeka. Itu kan jauh. Itu yang sering kita pertanyakan. Nanti Hmm. dibawa jauh-jauh ke sana Ini nggak supaya dibawa aku ke sana, dikejar mobil orang lain itu ya kan? ya, karena Saya yang di bilang, lapangan Merdeka itu kita udah gerebek 2 kali. Kita pertanyakan juga, ada yang dari Simpang Waspada, hmm. jauh-jauh dibawa ke situ kita pertanyakan. Apalagi ada maklumat Kapolri larang berkerumun. Akhirnya mereka nggak berani lagi kan. Nah, saya baru tahu ternyata dia berani main di jalan gitu kan. Itu Ngeliat ngeri video kan dia, tadi. ya kan? Iya, ya nggak apa-apa. Ini yang penting ini jadi momen buat kita untuk serius untuk ini supaya oknumnya dapat tindakan ini kan. Hmm. Hukuman ini ya biasanya sih kalau yang kasus-kasus yang udah pernah saya jalanin kayak yang Hmm. di Wisma Benteng memang tertangkap kamera ada terima pungli oknumnya Hmm. dimutasi ke Sabara itu yang sampai hari ini kita masih belum puas lah karena udah Hmm. jelas-jelas pungli masyarakat tapi cuman dimutasi ke satuan lain ya makasih Bang Assalamualaikum. Hmm. Ini yang di mobil Yaris ya. Iya benar bang. Iya itu keterlaluan tuh saya melihatnya itu langsung emosi sampai ngeludah gitu ya. Iya bang. Waduh, Saya juga parah banget itu. kesel banget tuh waktu diludahin langsung keluar dari mobil. Nah, melihat video tadi, kita udah, waduh, ngelihatnya juga semuanya pada pada ini kan, pada nggak terima. Apalagi kondisinya lagi wabah kayak gini, main ludah lagi. Kondisi normal aja kita nggak terima diperlakukan seperti itu kan. Itu Iya oknum itu. apa Hah? rasis? Ada rasis juga nggak dia? Ada juga rasis bang. Soalnya dia bilang Heeh. kau Cina. Nah, saya udah duga dari awal. Saya udah duga dari awal. Ini pada saat dia meludah itu, saya udah mikir, ini pasti orang rasis nih. Pasti Iya rasis. iya rasis katanya. Kau Cina, kau dari Wuhan, kau kena corona katanya. Dia Gitu. ngomongnya itu sebelum meludah apa setelah meludah? Sebelum meludah. Sebelum meludah itu dia ngomong gitu. Iya dia eh ngomong kayak gitu. itu memang kondisinya dia lagi marah itu sempat berbalik badan, terus balik lagi, di situ baru meludah itu ya. Iya iya bang. Nah, saya udah duga ini oknum pasti. Saya entah kenapa merasa ini oknum rasis sampai ngeludah seperti itu keterlaluan banget. Karena saya juga ada nanganin kasus di Palembang. Hmm? Kebetulan orang kita Tionghoa juga itu juga rasis. Ini oknum nggak bener nih. Harusnya polisi nggak ada lah yang rasis ya. Ini Ya malah, oknum waduh, oknum tersebut udah sering katanya bang. Bapak saya juga pernah kena sama dia. sama dia juga. Iya sama dia juga. Nah, sekalian laporin juga sekalian, mumpung momennya ini biar berlapis-lapis itu oknum. Terus Iya bang. saya mau nanya keterangan dari awal nih. Saya udah dapat keterangan dari Bang Ilham. Tadinya Ya, setelah dia di stop karena nggak pakai ya, safety belt, ya, terus SIM-nya udah ditahan, pas dia disuruh cari ATM, ya ya, disuruh cari ATM untuk bayar, memang oknum nggak ada niat menindak karena surat tilang pun dia nggak bawa. Nah, ya, pada saat itu dia lihat mobil ente nih lewat ya, sebelah kanan, pas ya di betul rel ya, bang. pas Ah di betul rel. betul. Nah, Ah nggak pakai safety belt juga atau gimana itu? nggak pakai safety belt juga bang. Nah, terus waktu dia ngejar di stop itu yang bikin akhirnya suasananya jadi nggak kondusif itu apa? Itu dia bilang ngejar Mm-mm. pertama kalinya dia mana surat-surat mobil ini katanya. Oke, Terus, terus aku bilang mana surat rajianya kalau memang benar razia gitu. Terus oke. surat tilang bapak mana? Mm-mm. Nggak, dia diem aja. Memang nggak bawa dia katanya ya, memang Terus nggak bawa dia surat tilang. terus dia marah-marah soal Cina gitu rasis. Oh, dia ngomongnya gimana tadi persisnya dia ngomong masih inget nggak? Masih ingat kau dari kok Wuhan kau Waduh, Cina dia Cina selama ini apa nggak di Medan kali ya? Dia, kan Medan itu kan udah terkenal ini ya, yang apa multicultural ya.
Harusnya kalau dia orang Medan udah tahu lah. Medan ini kan etnis apa sih nggak ada ya kan? Ya mungkin dia mau menjatuhkan orang Cina, mana tahu Iya, bang. ini yang nggak benar. Ini nanti disampaikan lagi. Iya, 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 Nah, iya. selama ini posisi saya kan nggak sebagai korban. Tapi selama yang Hmm, saya pernah jalanin, em, cuman sejauh itu sih hukuman terberat yang mereka dapat itu cuman mutasi ke satuan lain, biasanya dibuang ke satuan sabara gitu kan. Kalau iya. kasus-kasus di Palembang dulu yang pernah sampai ke persidangan itu dimutasi ke luar kota, ke Iya. tapi nggak pernah sampai dipecat. Nah, eh, makanya kita nggak puas. Padahal kasusnya kan pungli kita anggap itu kasusnya udah berat ya. Karena Iya bang. seharusnya pungli itu Ah, preman aja ditindak, apalagi petugas penegak hukum harusnya betul bang, hukumannya betul. berlipat-lipat kan. Iya betul Nah, bang. cuman kesulitannya selama ini, termasuk rekan-rekan propam pun jarang masyarakat yang benar-benar serius mau ngelaporin. Padahal laporan itu perlu untuk ditindaklanjuti. Kalau nggak ada laporan, ujung-ujungnya nanti dia cuma disuruh push up, suruh umpamanya suruh keliling lapangan. Nah, itu kan nggak membuat efek jerah gitu kan. Iya bang. Dan oknum nakal seperti dia ini kan bukan cuma satu. Kita udah banyak lah, udah hampir merata. eh Pengalamannya nggak cuma satu, banyak pastinya. Apalagi Makanya, musim corona gini ya bang, apalagi ngeludah gitu, waduh itu penyakitnya parah banget, menyebar itu. makin kena. Karena selama belakangan ini saya suka sidak pos-pos polisi. Jadi kayak terakhir hari Minggu kemarin di lapangan Merdeka, itu langsung Ya. kita datangin pada saat dia bawa korban dari Simpang Waspada, korban dibonceng ke sana, langsung kita grebek. Ini ngapain dibawa ke sini? Kalau memang salah mau ditilang, tilang di tempat. Alasannya, oh kita mau lakukan penghimbauan. Penghimbauan nggak masuk akal Pak, jangan bawa jauh-jauh ke sini. Itu ada videonya semua. Tadi pun Nah, dia, tadi pun dia ngajak ke Polantas, saya nggak mau. nah Soalnya, itu yang nggak benar. Kalau memang dia niat nilang, tilang aja di tempat. Kan sekarang lagi ada maklumat Kapolri juga dilarang berkerumun. Saya pertanyakan itu, karena sekarang razia resmi pun itu ditiadakan loh. Kalaupun ada operasi keselamatan itu cuma bagi-bagi masker. Jadi oh, nggak ada iya, lagi iya, ceritanya iya. penindakan. Karena itu sama aja membuat orang berkerumun kan. Kalau melakukan razia itu sama aja menentang perintah Kapolri. Kita aja mau Iya, iya, hajatan, iya. mau kemalangan, mau melayat, mau ini aja nggak bisa, nggak boleh. Pak, udah salah banget itu polisi yang bener bang, harus ditindak Makanya, tuh. makanya saya minta Ah, tolong kasih keterangan nanti ke Pak Riki dari Propam. Tadi Bang Ilham saya dengar dia udah ditelepon juga. Kasih informasi yang sesuai fakta yang terjadi hari ini, sampaikan aja. oh, Eh nanti ditelepon sama orang propam gitu ya, ya bang. saya izin minta nomornya. Siapa namanya? Sorry, maaf, saya lupa kenalan. Wendy, Hah? Wendy, Wendy. Wendy Nah, Wijaya. saya izin minta nomor Wendy ini saya serahkan ke ini. Tapi saya dengar tadi waktu saya nelpon ngobrol sama istrinya Bang Ilham itu lagi nelpon, dia juga Ya. ada nyebutin nomor Wendy sih ya, udah dikasih sih kayaknya. Mungkin Oh, ini bentar lagi si Bang Riki juga nelpon Wendy nih. Kasih aja keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau nanti hmm. memang dibutuhkan keterangan harus ke Polda, kalau perlu kita dampingin, kita dampingin. Nanti tinggal Oh iya bang. diinfo aja ya, simpan nomor saya. Pokoknya kita kawal kasus ini benar-benar ngasih efek jerah lah buat oknum. Oke, Wendy, nanti kabarin kalau memang butuh pendampingan, kalau memang keterangannya dibutuhkan langsung di Polda, kabarin aja nanti kita dampingin. Oke siap bang. Pokoknya Oke. kita kawal kasusnya, benar-benar oknum ini mendapat pelajaran lah. 6.5 hours later. Terkait dengan hal ini, sikap perilaku tindak lanjut dari oknum personil kami akan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengamankan personil tersebut atas nama Bribka RS, MRS, dan kita akan proses melanggar PP 2 tahun 2003 terkait dengan peraturan disiplin Polri, khususnya pasal 4. Di samping itu, kita akan mengusulkan juga untuk oknum personil tersebut dimutasikan keluar dari wilayah penugasan Polres Tabes Medan.
diimplementasikan keluar dari wilayah penugasan Polrestabes Medan. Dalam aksinya, tersangka sempat memaki, meludahi hingga melindas kaki seorang anggota Polantas dengan kendaraannya. Dalam pemeriksaan sementara juga hadir anggota Polantas yang menjadi korban, Brigadir Hermansyah. Kasus ini bermula saat tersangka diberhentikan polisi lantaran melanggar kawasan ganjil genap di Jembatan Layang Kuningan di Jakarta Selatan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah mobil yang dikendarainya saat kejadian dan telepon seluler miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari pasal penganiayaan hingga melawan petugas dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Silahkan para media, silahkan videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat, begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Polres Poldanya apa nggak jalan ini, Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak Kapoldanya kita copot, saya nggak main-main kalau saya. Kapoldanya kita copot, saya nggak main-main kalau saya.